Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel kita yaitu Ronsen Saham. Teman-teman pernah pengen tahu gak sih kapan waktu yang pas buat masuk dan keluar pasar agar cuan kita jadi makin maksimal? Nah, kita bakal bahas semua itu di video kali ini. Setelah sebelumnya kita bahas tentang analisa fundamental, sekarang saatnya kita masuk ke topik yang gak kalah penting yaitu analisa teknikal. Nah, buat teman-teman yang baru join, jangan lupa nonton video sebelumnya ya, biar paham dan lengkap pembelajarannya. Di video sebelumnya, kita sudah perkenalkan alat bantu, dan di alat bantu itu terdapat hal-hal yang terkait technical analysis. Ini yang akan kita pelajari agar teman-teman bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Jadi, technical analysis itu apa sih? Analisa teknikal adalah cara kita memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data historis harga di masa lalu. Karena kita bakal banyak lihat chart atau grafik, jadi teman-teman harus punya akun dulu ya di TradingView. Tenang aja, cukup ambil yang versi gratis saja sudah cukup kok untuk belajar. Tujuan utama kita belajar analisa teknikal di sini adalah biar kita bisa entry di area harga bawah yang murah dan jual di harga atas yang relatif tinggi. Dengan kata lain, biar kita bisa cuan maksimal. Kita bakal belajar pakai alat bantu yang sudah ada di chart seperti moving average, stochastic, dan lain-lain. Dan ini pasti bakalan seru banget. Langkah pertama, tentunya teman-teman harus punya atau bikin akun di TradingView. Gampang banget kok. Tinggal masuk ke websitenya, registrasi, dan pilih versi yang gratis aja. Dengan akun ini, kita bisa akses berbagai fitur charting yang keren buat belajar analisa teknikal. Setelah punya akun, kita jadi bisa lihat chart berbagai saham yang ingin kita lihat. Di sini, kita bakal belajar gimana caranya entry di harga bawah yang rendah dan jual di harga atas yang relatif tinggi. Dengan analisa teknikal, kita bisa lebih smart dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk beli dan jual saham. Jadi, siap nggak buat belajar analisa teknikal bareng-bareng? Jangan lupa ya, tujuan kita di sini adalah biar bisa smart entry dan exit, supaya cuan kita jadi maksimal. Yuk, segera bikin akun di TradingView dan kita lanjut pada pembelajaran ya. Sekarang kita bahas tentang tren. Kita mulai dengan tren bullish atau uptrend. Tren bullish adalah kondisi di mana harga saham cenderung naik terus. Ciri utama dari tren bullish adalah selalu adanya higher high yang lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Dan juga adanya higher low yang lebih tinggi daripada higher low sebelumnya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, apa itu higher high, apa itu lower high? Adalah istilah untuk menunjukkan bukit dan lembah yang terjadi pada grafik. Nah, ini nih yang disebut higher high, dan yang ini disebut lower high. Balikan dari bullish, ada tren bearish. Tren bearish adalah kondisi di mana harga saham cenderung turun terus. Ciri utama dari tren bearish adalah adanya lower high yang lebih rendah daripada lower high sebelumnya. Dan juga adanya lower low yang lebih rendah daripada lower low sebelumnya. Nah, ini yang disebut lower high dan ini yang disebut lower low. Terakhir, ada tren sideways. Tren sideways adalah kondisi di mana harga saham cenderung bergerak mendatar, naik turun dalam kisaran yang sempit. Nah, di dalam grafik, umumnya banyak yang menggunakan candlesticks, seperti yang digambar ini. Di candlesticks berisi informasi tentang harga perdagangan yang diwakili oleh candlesticks tersebut. Jadi, bisa berisi harga opening, biasanya diberi simbol O, terus harga penutupan biasanya diberi simbol C, terus harga tertinggi biasanya diberi simbol H, terus harga terendah biasanya diberi simbol L. Lihat nih, biasanya di grafik candlestick diberi dengan dua warna. Warnanya terserah aja, ini kan suka-suka soalnya. Misalkan pada contoh gambar ini ada dua warna. Yang warna hijau kalau kita lihat harga penutupan lebih besar dari harga opening. Jadi harga naik karena diberi warna hijau. Sementara yang satunya candlesticksnya berwarna merah.
Itu karena harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, jadi harga turun. Nah, dengan pewarnaan seperti itu, kita akan dengan cepat melihat di mana harga naik dan turun pada satu candlestick. Nah, biar lebih jelas, kita lihat langsung di grafik aslinya ya. Nih, kita lihat langsung chartnya di TradingView ya. Kita coba deteksi trend market. Apakah bullish, bearish, atau sideways? Ini contoh chart yang masih polos apa adanya. Sudah cukup terlihat fase mana yang kira-kira mulai naik dan mana yang kira-kira mulai turun. Sekarang saya beri bantuan indikator moving average 50. Lihat, sekarang mulai terlihat lebih jelas kan? Lihat, kalau harga berada di atas garis MA50, maka harga cenderung naik atau bullish. Sebaliknya, jika harga berada di bawah garis MA50, maka harga cenderung turun atau bearish. Lebih enak dibantu indikator ini kan? Sekarang kita tambah satu garis indikator lagi, yaitu MA20. Tuh, semakin jelas lagi kan? Ketika MA20 berada di atas MA50, yang terjadi harga naik kan? Bullish. Sebaliknya, ketika MA20 berada di bawah MA50, yang terjadi harga turun kan? Ini disebut bearish. Makin enak kan bacanya? Nah, di dalam alat bantu yang sudah saya share di video sebelumnya, penentuan bullish dan bearish adalah menggunakan prinsip ini. Jadi, jika teman-teman melihat ada saham yang kategorinya bullish, maka itu artinya kalau kita lihat di chart, pasti MA20 di atas MA50. Begitu juga kalau bearish. Artinya, kalau kita lihat di chart, maka pasti MA20 di bawah MA50. Penentuan tren ini sangat penting peranannya, karena ini akan menyangkut arah harga. Kalau mau cuan, berarti kita harus deteksi tren bullish ya, dan penggunaannya nanti di akhir video. Makanya ikuti terus ini sampai selesai. Untuk tren sideways, ciri-cirinya adalah MA20 dan MA50 sangat berdempetan terus-menerus, dan harga juga berdempetan dengan kedua garis MA. Jadi, teman-teman, sekarang kita bisa dengan mudah mengenali tren pasar dengan hanya melihat moving average 20 dan juga 50. Semoga bisa paham dan mengerti ya. Tentang bagaimana setting indikator dan penggunaan TradingView tidak dibahas di video ini ya. Teman-teman bisa mencari banyak sekali video yang memberikan tutorial tentang ini. Banyak sekali. Oke? Teman-teman perhatiin ya. Ketika garis MA20 yang tadinya di bawah MA50 itu kemudian memotong ke atas, lihat bahwa tren bullish baru dimulai. Nah, perpotongan garis MA20 ke atas garis MA50 ini dinamakan Golden Cross. Jadi, Golden Cross menjadi salah satu tanda bahwa tren bullish kemungkinan baru terjadi. Sekarang kebalikannya. Lihat bagaimana garis MA20 yang tadinya di atas kemudian memotong ke bawah garis MA50. Lihat apa yang terjadi. Tren bearish baru dimulai. Nah, perpotongan seperti ini disebut dengan dead cross. Jadi, dead cross menjadi salah satu tanda bahwa tren bearish kemungkinan baru terjadi. Jadi, kalau di alat bantu nanti terdapat saham dengan keterangan Golden Cross atau Dead Cross. Itu artinya teman-teman udah harus ngerti ya. Sekarang chartnya kita tambahkan indikator stokastik. Dalam membaca indikator stokastik, umumnya yang diperhatikan adalah ketika garis indikator berada di bawah garis level 20, di bawah ini. Maka harga dianggap sudah masuk area oversold atau jenuh jual. Sehingga ini bisa jadi area untuk entry. Sekali lagi, area ya. Namun, efektivitas dari stokastik ini jika market sedang mengalami tren bullish. Untuk market bearish kurang begitu efektif. Jadi, jika kita mencari area oversold untuk beli menggunakan indikator stokastik, maka sebaiknya market dalam tren bullish. Makanya di awal video, pertama yang harus kita kenali adalah membaca tren market.
Sedangkan jika garis stokastik bergerak ke atas dan masuk ke garis level 80, maka harga dianggap sudah masuk di area overbought atau jenuh beli. Sehingga ini bisa jadi area untuk melepas saham yang kita miliki. Sekali lagi, area ya. Lihat, ini perjalanan stokastik dari bawah ke atas ketika tren harga bullish. Secara visual terlihat kita bisa cuan jika beli di area bawah dan lepas di area atas, ya kan? Nah, sekarang perhatikan. Ketika tren dalam kondisi bullish, lihat ada pola ketika harga menyentuh garis MA50. Maka harga cenderung memantul ke atas. Karenanya, MA50 ini bisa dijadikan area untuk beli dengan catatan tren sedang bullish. Sampai di sini kita sudah bisa mendeteksi dua area yang cukup bisa dijadikan acuan untuk beli. Ingat ya, ini semua digunakan untuk trading jangka pendek atau jangka menengah. Selanjutnya, di chart saya tambah indikator MA200. Lihat dan perhatikan. Ketika market sedang bearish, maka ketika harga menyentuh area MA200, maka harga akan cenderung kembali ke atas. Ini area yang paling saya suka, karena ini area yang menurut saya berada di area yang cukup murah dan bisa dapat potensi keuntungan yang cukup besar. Namun ini hanya berlaku bagi saham yang fundamentalnya itu bagus. Kenapa? Karena saham yang fundamentalnya bagus, harganya cenderung bergerak ke atas. Nah, sekarang kita sudah punya 3 area yang bisa dijadikan trigger atau referensi untuk buy. 2 area berlaku ketika tren bullish dan 1 area ketika market sedang bearish. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika harga sudah masuk di area, apakah boleh langsung beli? Jawabannya ya sebenarnya boleh aja, tapi saya sangat menyarankan agar kita perlu konfirmasi tambahan. Setelah ada konfirmasi, baru kita entry beli atau entry buy. Begitu juga jika kita sudah memiliki posisi, kita kan perlu jual untuk realisasi keuntungan. Kalau begitu, apa konfirmasi yang dimaksud? Sekarang kita perhatikan salah satu pola candlestick yang sering digunakan sebagai konfirmasi, yaitu engulfing. Engulfing sendiri ada 2 macam. Satu namanya bullish engulfing dan yang satunya lagi adalah bearish engulfing. Asumsi warna candle yang dipakai adalah hijau untuk bullish candle dan merah untuk bearish candle. Ketika harga sedang turun, candlestick yang dominan tentu adalah candlestick yang berwarna merah. Nah, ketika candle warna merah yang paling bawah dikalahkan oleh candle warna hijau sepenuhnya, maka itulah pola bullish engulfing. Dan pada saat itu terjadi, itu yang namanya konfirmasi untuk beli. Tentunya ini diamati ketika masuk di area oversold ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika harga sedang naik, candlestick yang dominan tentunya yang warna hijau. Nah, ketika candle hijau yang paling atas dikalahkan oleh candle merah sepenuhnya, maka itulah pola bearish engulfing. Dan pada saat itu terjadi, itu yang namanya konfirmasi untuk jual. Tentunya ini diamati ketika masuk di area overbought ya. Saran saya pelajari lebih mendalam tentang bullish dan bearish engulfing ini di video edukator-edukator lain yang menjelaskan dengan sangat detail dan keren. Ini perlu banget karena ini menjadi salah satu trigger kita untuk melakukan buy or sell. Oh iya, untuk dapat konfirmasi kita bisa rubah time frame candlesticks menjadi lebih kecil. Saya pribadi biasanya menggunakan time frame 1 jam atau 3 jam. Teman-teman masih ingat tentang golden cross dan dead cross? Nah, itu juga bisa dipakai sebagai konfirmasi untuk entry. Tetapi golden cross dan dead cross yang dipakai
agar dirubah ke time frame yang lebih kecil juga. Bisa pakai time frame 1 jam. Pada halaman utama alat bantu seperti ini, kita bisa periksa saham secara lengkap mulai dari elemen fundamentalnya, sekaligus status teknikal saat itu. Dan semuanya dibantu dengan keterangan yang muncul. Kita coba beberapa saham secara cepat aja ya. Sekarang kita coba dengan saham Telkom, TLKM. Tuh kondisinya, per saat video ini dibuat, saham dalam kondisi bearish dan oversold pada indikator stokastik. Karena dia dalam kondisi bearish, maka oversoldnya tidak bisa jadi rujukan untuk entry. Sekarang kita coba dengan saham ICBP. Nah, saham ini kondisinya bullish. Dan saat ini kondisinya overbought atau jenuh beli. Artinya dalam tempo pendek sudah rawan turun. Jadi kalau kita saat ini pegang saham ICBP untuk strategi jangka pendek, maka bisa dipertimbangkan untuk dilepas atau dijual. Sekarang kita coba dengan saham ISAT. Nah, yang ini sahamnya sedang bullish dan oversold pula di indikator stokastik sekaligus oversold di moving average 50. Cukup bisa dijadikan pertimbangan untuk masuk. Tinggal dipantau konfirmasi pola candlestick bullish engulfing atau golden cross. Sekarang kita coba dengan saham AMRT. Ini juga sedang bullish dan oversold di indikator stokastik sekaligus oversold di area moving average 200. Sangat bisa dipertimbangkan untuk entry dan tinggal tunggu dapat konfirmasi dari pola candlestick bullish engulfing atau golden cross. Sekarang kita coba dengan saham PTBA. Nah, ini baru saja golden cross, berarti ada potensi untuk naik nih. Ini juga bisa dipertimbangkan untuk masuk. Tapi tentunya semuanya perlu dilihat secara langsung di chart ya. Terakhir, kita coba dengan saham SGRO. Nah, kalau yang ini baru aja dead cross. Artinya potensi untuk turun sangat besar. Sebaiknya tidak masuk di saham yang baru saja dead cross. Oh iya teman-teman, contoh-contoh analisa ini bukan ajakan untuk membeli atau instruksi untuk beli ya. Ini adalah latihan analisa agar kita semua bisa mandiri dalam menggunakan data. Kemudian dari hasil belajar kita bisa lihat hasil analisanya di masa lalu. Barulah kita bisa mengambil keputusan secara mandiri pula. Seluruh tanggung jawab ada pada diri kita masing-masing. Lanjut. Perhatikan teman-teman, di pojok kiri atas ada logo kecil yang kalau diklik akan membawa kita ke data saham yang saat ini berada di area oversold. Nih, ada 3 kolom. Oversold. Ini versi indikator stokastik. Ini yang versi indikator MA50. Dan ini yang MA200. Jadi kita bisa tahu per saat ini saham-saham apa saja yang sedang oversold menurut versinya masing-masing. Kita bisa pakai filter ya untuk mencari apa yang kita mau. Misalnya, kita mau yang oversold di area MA200. Kita kasih filter aja. Terus misalkan kita mau buang nih yang fundamental grade-nya itu jelek. Jadi kita tinggal pakai filter untuk cari apa yang kita mau. Baru kemudian kita kaji lebih dalam sekaligus dilihat di chart. Dan ada kolom bantuan juga untuk lihat rating RTI IPS-nya dan market cap size-nya. Juga ada kolom untuk lihat mana yang saat ini pola candlestick-nya itu mengalami bullish engulfing.
dan tersedia dalam 3 time frame, yaitu candle 1 jam, candle 4 jam, dan candle harian. Terus ada juga kolom untuk lihat mana aja yang saat ini terjadi golden cross yang tersedia di 3 time frame, yaitu time frame 2 jam, 1 jam, dan 30 menit. Sangat disarankan kita tidak trading di saham yang fundamental grade-nya bad ya. Kan lebih baik dan aman kita trading di saham yang fundamental grade-nya A atau B. Dan rating RTI IPS-nya juga A atau B. Data ini tentunya setiap hari berubah dan alat bantu selalu diupdate. Data selalu diupdate malam hari setelah market tutup agar bisa dipakai analisa untuk hari berikutnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang merasa memerlukan ini, jangan sungkan untuk hubungi nomor WA yang tertera ya. Demikian kiranya video kami kali ini, semoga membawa manfaat. Tujuan video pembelajaran kami adalah bagaimana agar kita bisa mandiri dalam investasi atau trading saham. Mandiri tapi tajam dan menggunakan fakta data. Karena data berbicara lebih jujur daripada berita atau informasi yang saat ini semakin sulit untuk dipercaya. Jadi teman-teman, sekarang kita bisa melihat dengan lengkap sebuah saham dari sisi fundamental dan juga teknikal. Tanpa pengetahuan ini, maka trading dan investing di saham menjadi sangat-sangat berisiko. Menurut saya, gak bisa ditawar-tawar lagi bahwa kita harus tahu kondisi fundamental dan teknikal dari sebuah saham sebelum kita melakukan investing atau trading. Oke teman-teman, kami akan sangat senang dan akan semakin semangat jika teman-teman mau memberikan like, komen, share, dan mengikuti kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.